Oke, baru-baru ini banyak program terbaru Pak Prabowo. Khususnya program yang membutuhkan banyak anggaran seperti kemarin. Pak Prabowo meresmikan penghapusan hutang bagi petani, nelayan, hingga UMKM. Bayangin berapa banyak duit yang digunakan itu. Belum lagi swasembada pangan, makan siang gratis, dan banyak lagi lainnya. Tentu ini semua itu memerlukan dana tambahan pendapatan ketimbang pemerintah sebelumnya. Kalau enggak, maka ini bisa mengalami defisit anggaran. Ketika pemerintah butuh tambahan anggaran, maka yang akan menjadi salah satu sasaran yaitu adalah pajak. Pertanyaannya sekarang, pajak yang mana yang akan dinaikkan? Pajak yang akan dinaikkan yaitu pajak pertambahan nilai atau bisa dikenal dengan PPN. Asalnya 11% menjadi 12%. Pajak pertambahan nilai ini merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang mana dilakukan oleh pengusaha kena pajak PKP. Ya meskipun beban pajak ini secara langsung ini tidak pasti ditanggung oleh konsumen akhir. PPN ini gampangnya gini. Misalkan ada orang mau membeli pulsa 100.000. Nah, samping dia membayar 100.000, dia harus membayar PPN. PPN-nya 12%. 12% dari 100.000 itu 12.000. Artinya, di samping dia membayar 100.000, dia bayar 12.000. Berarti 112.000. Gampang PPN itu seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, dampak dari kenaikan ini dampaknya apa? Pengaruhnya apa? Dampak yang akan terjadi dalam kenaikan PPN ini, tentu yang akan sangat berpengaruh itu adalah kelas menengah. Jadi kita tahu, kalau di Indonesia itu ada 3 kelas. Kelas tinggi, atau bisa dikatakan orang kaya, kemudian kelas menengah, dan kelas bawah. Untuk kelas tinggi sendiri, itu mereka sudah kaya. Jadi mereka berdampak, cuman gimana ya? Karena sudah kaya mereka. Untuk kelas bawah, oke, misalkan ya terdampak 12% PPN. Tapi dari satu sisi, dengan adanya kenaikan PPN ini, strategi pemerintah itu dengan cara memberikan bansos kepada mereka. Jadi di samping dia menerima beban, dia memiliki feedback yang diperoleh dari kenaikan PPN ini. Seperti contohnya bansos. Nah, kelas menengah ini, kaya enggak, dapat bansos enggak, PPN iya. Jadi secara tidak langsung, ini kelas menengah itu sangat berpengaruh dalam hal ini. Bahkan menurut data BPS aja kemarin, sebelum adanya PPN ini, kelas menengah ini akan mengalami penurunan dari menengah menjadi bawah. Sebelum ada PPN. Sekarang ada PPN, pasti akan turun ke bawah. Misalkan kita bandingkan antara PPN kita dengan PPN negara luar. Indonesia, jika ini ada kenaikan, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan PPN yang sangat tinggi di ASEAN. ASEAN ya. Singapura dan Laos itu 7%. Thailand, Vietnam, Kamboja, sama Korea Selatan itu 10%. Nah, Indonesia 11%, untuk Filipina 12%. Karena Indonesia mengalami kenaikan sekarang, maka otomatis Indonesia dan Filipina itu merupakan negara dengan PPN yang tinggi di ASEAN. ASEAN ya, bukan negara secara keseluruhan. Kalau menurut gue pribadi, untuk kenaikan PPN ini perlu ditinjau kembali dan dianalisa lagi. Sebenarnya, gue bukan nggak setuju kenaikan PPN ini. Cuman untuk saat ini, waktunya kurang tepat. Karena dengan adanya dampak kenaikan PPN ini, daya beli masyarakat ini pasti akan menurun. Khususnya menengah ke bawah. Bahkan sebelum adanya PPN ini, diproyeksikan masyarakat ini daya belinya udah menurun. Makanya kemarin ada kabar kalau Indonesia sedang deflasi dan segala macam. Apalagi ada PPN ini. Belum lagi di samping ini, itu ada program yang namanya Tapera. Tapera aja ini sudah menjadi beban bagi masyarakat. Belum lagi PPN. Jadi untuk PPN ini mungkin ditunda terlebih dahulu, bahkan kalau bisa ditiadakan. Kalau bisa ya.